warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Firki Firdaus dengan NIM 2201344097, program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 2022A. Baik, di sini saya akan mengutarakan pendapat dan jawaban saya terhadap 5 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Hendrik Pandupaksi MPD mengenai hak dan kewajiban, mengenai nasionalisme dan konteks lainnya. Nah, jawaban yang akan saya utarakan nanti merupakan hasil kegiatan membaca dan menganalisis dari beberapa referensi seperti website, jurnal, makalah, dan beberapa literatur lainnya, juga yang sesuai dengan pemahaman saya pribadi. Untuk soal pertama, yaitu setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Jawaban saya yaitu mahasiswa merupakan agen of change atau agen perubahan yang dapat membuat perubahan positif dan konstruktif. Salah satunya melalui perkembangan teknologi, termasuk membawa perubahan untuk bangsa dan negara, serta menumbuhkan jiwa nasionalisme. Nah, beberapa peran yang mahasiswa lakukan pada umumnya, terutama yang saya lakukan secara pribadi, yaitu memulai dan melatih diri sendiri untuk menjadi mahasiswa yang kritis dan melahirkan sikap yang korektif terhadap fenomena dan kondisi yang tengah terjadi di Indonesia. Pada dasarnya, mempunyai pemikiran yang kritis dan korektif harus melekat ke dalam diri mahasiswa. Selain itu, saya juga berusaha untuk menjadi sosok yang menginspirasi dan memberikan manfaat kepada banyak orang dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi, serta mengikuti event atau ajang perlombaan untuk mendapatkan prestasi baik di bidang akademik ataupun non-akademik. Juga membangun opini dan perspektif yang dimulai dari diri sendiri untuk beranggapan yang positif mengenai masa depan Indonesia. Dan yang paling penting juga peran yang mulai saya lakukan dan saya niatkan mulai dari sekarang, yaitu serius dalam menimba ilmu di bangku kuliah. Nah, serius di sini diartikan bukan hanya sekarang, tetapi mulai dari saya menempuh pendidikan, baik itu dari tingkat taman kanak-kanak ataupun sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah ataupun menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Dengan adanya niat ataupun tekad untuk menimba ilmu secara serius di bangku kuliah, itu akan dapat mengasah keahlian, menambah relasi pengalaman yang nantinya dapat mengatasi problematika yang menerpa Indonesia. Untuk pertanyaan kedua, syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan, apa sih yang dimaksud dengan berdaulat itu, dan apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Jawaban saya yaitu, berdaulat menurut pemahaman saya, yaitu pemerintahan negara atau daerah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Secara sederhananya, bahwa berdaulat merupakan kekuasaan. Sedangkan untuk fungsi pengakuan negara lain bagi Indonesia atau bagi suatu negara itu sebagai bukti yang bersifat konkret dan aktual bahwasanya negara lain memberi pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia atau suatu negara dan memiliki pemerintah yang sah. Selain itu, adanya pengakuan dari negara lain juga memberikan penjelasan mengenai keberadaan suatu negara yang diakui, yang di dalamnya memuat pemerintahan, rakyat, dan wilayah juga kunci utama dalam menjalin hubungan internasional, yaitu dengan adanya pengakuan dari negara lain. Pertanyaan ketiga, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Jawab, yang berwenang membuat konstitusi yaitu lembaga legislatif. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang mencakup beberapa hal mengenai penyelenggaraan negara. Oleh karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih bagi
Terlebih lagi, apabila jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi sebuah konstitusi negara yang semula A menjadi B atau C dan seterusnya. Tetapi yang harus diperhatikan yaitu ada kalanya nih keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi. Ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dielakkan. Karena hal ini dapat terjadi apabila konstitusi tidak sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat, atau juga mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karenanya konstitusi biasanya mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, sehingga di kemudian hari apabila terdapat perubahan maka tidak akan terlalu sulit dan ribet. Perubahan di sini diartikan sebagai perubahan yang berasal dari aspirasi rakyat yang kredibel dan konkret, bukan berdasarkan keinginan semena-mena yang bersifat hanya untuk kepentingan suatu kelompok tertentu. Nah, untuk cara memperbaikinya yaitu dengan menganut sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama yaitu bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang nantinya diberlakukan ada konstitusi yang berlaku secara universal atau keseluruhan, dalam tanda kutip sebagai penggantian konstitusi. Nah, untuk sistem yang kedua yaitu apabila konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap diberlakukan. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli atau semula tadi. Dengan kata dan kutipan sederhananya yaitu amandemen tersebut merupakan bagian dari konstitusinya. Beranjak ke pertanyaan nomor 4 yaitu John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus apabila dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Nah, menurut Anda, bagaimana nih konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara? Jawab, konsep yang benar yaitu bahwa wujud hubungan warga negara dengan negaranya berupa peranan. Juga hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga dengan negara. Hak dan kewajiban tersebut bersifat timbal balik. Timbal balik di sini diartikan bahwa negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Begitupun sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Pertanyaan nomor 6 atau yang terakhir. Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita juga memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Jawab, 3 ide tersebut yaitu menanamkan perspektif kesadaran hukum sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih pribadinya untuk memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, seperti menghormati hak-hak anggota keluarga lain dan menjalankan tanggung jawabnya sebelum menuntut haknya. Yang kedua, yaitu memberikan pengembangan dan tambahan wawasan mengenai kesadaran hukum melalui lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang ketiga, yaitu memberikan bentuk tindakan. Tindakan dapat berupa hukuman kepada pelanggar hukum dan penghargaan kepada penaat hukum. Yang selanjutnya, yaitu apabila kita menjadi pemimpin atau aparat penegak hukum, maka kita harus memberikan teladan dan contoh yang baik agar masyarakat juga terdorong untuk mentaati hukum. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam kesalahan kata ataupun perbuatan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.